Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah Ketua HIPMI dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini akan menjadi lokomotif pasca pandemi COVID-19 untuk kita melanjutkan agenda-agenda pembangunan di sektor ini untuk terus membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan menghadirkan kesejahteraan bagi para rakyat masyarakat Indonesia. Ya, kembali di CNN Indonesia Prime News, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif baru Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja pertama kalinya ke Pulau Dewata, Bali. Bali dipilih sebagai tujuan kunker perdana lantaran menjadi daerah wisata sangat penting bagi Indonesia. 4 hari setelah dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno langsung terbang ke Bali untuk membuka kunker perdananya Minggu pagi. Tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali, Sandi sempat melakukan pengecekan di sejumlah fasilitas bandara. Akibat COVID-19, sektor pariwisata anjlok. Kini pemerintah tengah mengejar kepercayaan dunia internasional dengan melakukan pengetatan syarat masuk ke Bali. Saya hadir di sini untuk memastikan pada saat-saat yang sangat penting dan strategis ini, protokol kesehatan yang ketat dan disiplin diterapkan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Juga kami ingin melihat secara langsung bagaimana tentunya destinasi wisata yang sangat-sangat ultra penting buat Indonesia itu Bali bisa beradaptasi di tengah-tengah pandemi. Sandiaga Salahuddin Uno ditunjuk Presiden Jokowi menggantikan posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju. Menduduki kursi menteri di sektor ekonomi dan di tengah pandemi tentunya memiliki tantangan tersendiri. Terlebih pariwisata dan ekonomi kreatif yang merupakan salah satu penggerak roda perekonomian Indonesia merupakan sektor paling terdampak akibat pandemi. Apa saja terobosan yang akan diambil Sandiaga Uno untuk memulihkan ekonomi? Apa pertimbangan Sandiaga Uno untuk ikut ke dalam pemerintahan Jokowi? Kami telah terhubung langsung dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Mas Sandi, selamat malam. Selamat malam Mas Aldi. Terima kasih. Ya, Mas Sandi. Salam dari Bali. Om Swastiastu. Ya, Mas Sandi, kami harus mengucapkan selamat terlebih dahulu atas terpilihnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju. Semoga ini bisa mengemban tugas dengan penuh amanah, tugas yang berat di kala pandemi ini, Mas Sandi. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Betul. Ya, Mas Sandi, ini sektor pariwisata pun begitu ekonomi kreatif merupakan dua sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Apa sebetulnya nanti arahan yang kemudian akan diterjemahkan oleh Mas Sandi melalui program kerja di saat pandemi seperti ini? Ya, pertama-tama arahan dari Bapak Presiden, visi dari Pak Jokowi adalah di 1 tahun ke depan ini kita melakukan pembenahan destinasi wisata sebagai prioritas utama dari pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pertama, beliau minta kita fokus pada 5 destinasi super prioritas dan perintah beliau, visi beliau adalah untuk memastikan seluruh aspek dari destinasi tersebut bisa dikemas dengan baik. Kita lihat mulai dari infrastrukturnya hingga aspek seni budaya, kostum maupun pernak-pernik siap secara holistik 360 derajat agar 5 destinasi super prioritas ini bisa menjadi destinasi wisata unggulan usai pandemi COVID-19 berkelas dunia. Kedua, menyiapkan kalender kegiatan atau calendar of events. Pada setiap destinasi super prioritas ini termasuk juga kalender-kalender yang skalanya kecil per minggu, bulanan yang skala menengah dan yang besar yaitu skala yang world class atau kelas dunia yang mungkin tahunan. Dan ini juga kita
harapkan untuk bisa membuat maju sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menjadi lokomotif mempertahankan jutaan lapangan kerja, jumlahnya sekitar 30 juta lapangan kerja. Saya kebetulan ada di Bali. Di Bali ini luar biasa dampaknya, jutaan lapangan pekerjaan bergantung pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya juga baru saja bertemu dengan Pak Menko Marinvest, Pak Luhut Panjaitan, juga Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur Provinsi Bali. Kita harapkan 1 tahun ini kita berbenah, kita pastikan protokol kesehatannya yang ketat dan disiplin dengan penerapan CHSE, sehingga begitu vaksin dan pulih dari sisi kesehatan dan sudah bisa kita pastikan keamanan dan keselamatan untuk para wisatawan, kita akan melihat akan kembalinya terjadi lonjakan wisatawan domestik dan mancanegara yang kita sebut sebagai tourism boom, karena ada pent up demand dan kita sudah siap jemput peluang ini. Oke, tadi Mas Andi juga sempat ngobrol sama saya ya sebelum kita mulai dialog. 12% penurunan ekonomi di Provinsi Bali year on year karena pandemi ini. Sebetulnya kalau nantinya menjadikan Bali sebagai pilot project untuk mengembangkan pariwisata di 5 destinasi wisata super prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, apa tantangan terbesar nantinya industri pariwisata untuk menggerakkan kembali industri ini di tengah pandemi? Ya, pertama-tama ya dari sektor kesehatan. Tadi diskusi saya sama Pak Luhut, Pak Koster, ya kita tantangan utama kita ini adalah bagaimana memastikan sisi kesehatan dan pemulihan dari COVID-19 ini. Bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, bukan hanya untuk wisatawan domestik, tapi juga ada wisatawan mancanegara yang ada di sini, mereka juga harus mengikuti protokol ini secara ketat dan disiplin. Kedua adalah penyiapan dari segi yang kami sebut ini sebagai bagian dari budaya kearifan lokal dan juga pariwisata yang berkualitas dengan aspek pariwisata berkelanjutan yang memberikan dampak ekonomi untuk mempertahankan pendapatan masyarakat atau malah bisa mengambil peluang. Jadi tantangan-tantangan tersebut kita harus pastikan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sekarang lagi betul-betul terpuruk bisa kita pertahankan dari segi tentunya dengan dana hibah, dengan bantuan sosial tunai kepada pelaku sektor pariwisata terutama pekerja informal. Inilah yang menjadi tantangan terbesar kita dan saya akan gerak cepat, saya akan gerak bersama dan akan gaspol untuk memastikan 3 platform program kita, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Oke, dan kemudian bisa menjadi tadi Mas Andi sempat bilang ya lokomotif penggerak ekonomi pada saat pasca pandemi itu pandemi ini berakhir. Cuman Mas Andi kalau melihat bagaimana intervensi pemerintah Kemenparekraf dalam hal ini untuk kemudian menggerakkan lagi pariwisata, sebetulnya apa yang akan dilakukan, terobosan apa yang akan diperlukan untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan terkait dengan pariwisata ekonomi kreatif yang harus diperbaiki dan menjadi catatan? Pertama dari sisi aspek kesehatannya kita akan sangat disiplin dan ketat dalam penerapan CHSE. Ini adalah cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability atau K4. Mulai dari kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Jadi ini yang harus kita dorong dan kita harus pastikan sosialisasi dan internalisasi di setiap destinasi tujuan wisata diberikan satu pendekatan agar betul-betul destinasi tujuan wisata itu memiliki aspek keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita sudah menyelesaikan target 2020 mensertifikasi 6.626 usaha pariwisata dan alhamdulillah tadi saya cek beberapa yang sudah ditempelkan stiker dan khusus untuk 5 destinasi super prioritas tahun 2020 ditargetkan sebanyak 1.000 pelaku usaha pariwisata. Setelah dari Bali ini saya akan langsung bergerak ke Danau Toba
dan selanjutnya ke 4 destinasi super prioritas lainnya. Saya harap gagasan ini dapat diperluas dan disempurnakan terus bagi usaha dan destinasi pariwisata di 34 provinsi Indonesia. Oke, dan Bali sebagai tujuan kunjungan kerja pertama nampaknya jadi contoh yang baik untuk penerapan CHSE. Penerapan CHSE di sana bagaimana Mas sejauh ini? Alhamdulillah kalau kita lihat Astumkar luar biasa. Saya melihat dari level pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, kota, sampai ke level masyarakat adat, semua mendukung. Dan inilah aspek kolaborasi dan pilar utama dari bagaimana kita bisa menyelamatkan sektor pariwisata ini. Kita nggak bisa bergerak sendiri. Kemenparekraf harus merangkul semua, dan sebagai sektor leader kita juga harus berkolaborasi sampai ke level masyarakat, dunia usaha. Tadi saya juga kumpulkan para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan juga tentunya para akademisi di dunia pendidikan untuk penyiapan SDM dari pariwisata. Target khusus sesuai arahan Bapak Presiden, memang ini adalah 5 destinasi super prioritas yang harus kita benahi, harus kita siapkan, sehingga nanti mungkin dari aspek infrastrukturnya, dari aspek interkoneksinya dengan bandara maupun pelabuhan, dan juga aspek air bersihnya, toiletnya, maupun sampai tari-tarian, baju, busananya betul-betul sudah memiliki standar yang tinggi, sehingga kalau Bali ini kan adalah world class, sudah kelas dunia. Nah, 5 destinasi super prioritas ini harus segera berbenah, menyiapkan, dan memastikan bahwa mereka siap pasca pandemi, karena setelah berbulan-bulan masyarakat tinggal di rumah saja atau work from home, begitu kita bisa mengatasi krisis ini, kita harapkan ini akan kembali untuk bergerak sehingga lapangan pekerjaan ini bisa bertahan, dan tingkat pemasukan, tingkat penghasilan bagi masyarakat, ekonomi keluarganya, ekonomi rumah tangganya bisa kita selamatkan. Oke, terkait dengan lapangan pekerjaan yang hilang akibat pandemi ini, UMKM ataupun ekonomi kreatif ini menjadi salah satu, bukan salah satu, yang menjadi sektor yang paling terdampak akibat pandemi, apalagi para pengusaha kecil begitu Mas Andi. Nantinya apa yang akan dilakukan mensinergikan antar lembaga mungkin ya, agar sektor ekonomi kreatif atau UMKM ini bisa kembali berproduksi lagi, tenaga kerja yang di PHK bisa kembali bekerja lagi, sehingga nanti bisa tercapai begitu target kita sebagai negara berkembang untuk kemudian masuk ke dalam pasar global dan memenangkan pasar global nantinya untuk sektor UMKM. Ya, sektor UMKM adalah penyumbang 60% PDB kita, 97% lapangan pekerjaan kita, dan hampir 99% unit usaha di dunia usaha Indonesia itu adalah sektor UMKM. Nah, kita harus menumbuhkan sisi permintaan demand, membangun citra dengan meningkatkan di sektor pariwisata itu rasa aman dan nyaman serta menarik minat pasar. Bagaimana kita juga di sektor UMKM ini bisa memberikan pada saat sekarang adalah adaptasi, yaitu pelatihan dan pendampingan agar mereka bisa mulai masuk ke aspek digitalisasi, big data, artificial intelligence, teknologi digital, dan virtual. Saya juga lihat sebagai sektor ekonomi kreatif ini ada kuliner, fashion, dan kria yang bisa kita dorong. Sekarang sisi supply-nya ada, bagaimana dengan pola virtual dan digital ini bisa ditawarkan kepada pasar nasional atau mungkin juga ekspor. Sekarang kita lihat dengan sistem hybrid di sektor MICE, Meeting Incentive Convention and Exhibition, untuk tujuan destinasi wisata ini kita mulai bisa coba, dan di Danau Toba kita akan melihat ada beberapa kegiatan sehingga ada insentif peningkatan daya beli produk lokal. Bangga buatan Indonesia adalah salah satu juga cara kita untuk menumbuhkan dari sisi permintaan dan perluas dan perbesar konektivitas dari para usahawan di sektor UMKM ini. Saya yakin UMKM dan ekonomi kreatif
akan menjadi sektor penyelamat lagi, menjadi juru selamat ekonomi Indonesia bangkit di tahun 2021. Ke tahap itu untuk masuk ke digitalisasi pasca pandemi ini sudah siap atau belum Mas Andi melihat infrastruktur yang ada saat ini? Saya lihat masih dalam tahap penyempurnaan. Di daerah-daerah seperti di Bali, di Jakarta, Surabaya, mungkin kota-kota besar, mungkin jaringan infrastrukturnya sudah jauh lebih siap. Tapi di 5 destinasi super prioritas tentunya harus kita perbaiki. Saya akan melihat secara langsung di Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, ini yang ada di belakang saya semua ini, Mas Aldi, Likupang di Sulawesi Utara, Mandalika di NTB, ini adalah 5 destinasi super prioritas yang kita harapkan secara menyeluruh mengikuti visi dari Bapak Presiden sebagai prioritas kita untuk kesiapannya. Dan saya optimis dan saya ingin menyemangati para pelaku sektor pariwisata. Mari kita sama-sama aspek kesehatannya kita lakukan secara ketat dan disiplin. Dan setelah kita bisa atasi dari sisi kesehatannya, saya sangat-sangat hakul yakin bahwa kita akan bangkit secara ekonomi dan akan mampu mempertahankan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan penghasilan buat masyarakat di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya, sinergitas antara kesehatan dan pemulihan ekonomi. Namun sayangnya banyak juga kritik yang datang ya Mas Andi terkait dengan kampanye pariwisata yang dianggap kontraproduktif begitu dengan upaya pemerintah untuk saya ini kalau boleh cerita, Mas Andi ditahan dulu, kita jawab nanti usai jeda Mas Andi. Karena kita harus jeda terlebih dahulu Mas Andi. Mungkin nanti bisa saya ceritakan bagaimana perjalanan saya ke Bali dan kalau kita menerapkan yang sangat baik, Mas Andi dijawab usai jeda nanti ya. Mudah-mudahan masyarakat bisa melihat sendiri dan kita akan dapat sisi kesehatannya yang kita tekan dan sisi ekonominya yang bisa kita bangkitkan. Oke, dilanjutkan nanti usai jeda Mas Andi. CNN Indonesia Prime News segera kembali, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News dan saya masih bersama dengan Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Mas Andi, silakan dilanjutkan terkait dengan tadi anggapan yang menyatakan bahwa kampanye pariwisata, pemulihan ekonomi, gas dan rem yang dilakukan oleh pemerintah ini sebetulnya banyak yang bilang ini kontraproduktif dengan penanganan kesehatan di pandemi COVID-19 ini. Bagaimana, Mas? Kita harus betul-betul semua sepakat bahwa aspek kesehatan ini harus kita dahulukan. Dan protokol ini harus kita terapkan secara ketat dan disiplin. Saya tadi berangkat dari Soekarno-Hatta, mulai dari datang, verifikasi, validasi daripada hasil swab PCR, sampai pengisian elektronik hack atau health access yang sekarang sudah di-download di masing-masing aplikasinya, sampai mendarat di dalam pesawat, sampai mendarat, itu kita bisa melihat jika kalau kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, insya Allah Bali dan destinasi-destinasi tujuan wisata lainnya juga bisa aman. Nah, yang harus kita koreksi adalah bagaimana kita melihat bahwa aspek kesehatan ini harus tertangani dulu. Dan selagi kita menangani aspek kesehatan, tentunya kita siapkan destinasi tujuan wisata dengan saya memiliki 3G nih. Kan tadi ada K4 ya, K4 untuk kebersihan, K4, CHSE, kesehatan, dan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan juga keberlanjutan lingkungan atau CHSE. Kalau yang 3G ini adalah gerak cepat, gercep. Kita harus gerak cepat. Jadi saya langsung bicara sama seluruh kepala dinas pariwisata dan ekraf di 500 lebih kabupaten kota dan 34 provinsi bahwa kita harus sama-sama cepat. Kalau bisa bahwa kita nggak boleh ada tanggal merahnya, tanggalnya hitam semua, kita bekerja. Setelah itu kita geber
GBER singkatan dari bergerak bersama. Nah, kita lihat bahwa dalam 3 hari terakhir saya sudah menemui Mendak, Menek BUMN, Kepala BKPM, hari ini dengan Pak Gubernur Bali, Wakil Gubernur, Pak Bupati, Wakil Bupati, dengan Pak Luhut, Menko Marinvest, juga sudah bicara dengan Ibu Menlu, akan bertemu langsung dengan Ibu Menlu, dengan Ibu Menkeu. Nah, inilah gerak bersama kita. Dan terakhir adalah gaspol yang menurut saya garap semua potensi lapangan kerja. Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini, hitungan saya di 2024 kita bisa sumbangkan antara 35 sampai 40 juta lapangan pekerjaan. Jadi gercep, geber, dan gaspol. Tapi Mas Andi, kalau melihat sektor pariwisata sendiri yang ingin dibenahi berbarengan dengan kesehatan tadi dikatakan, selagi membenahi kesehatan, tapi juga dibarengi dengan pemulihan ekonomi dan juga pariwisata. Apa sebetulnya prioritas yang akan dilakukan terlebih dahulu, membenahi pariwisata dengan wisatawan domestik atau internasional? Wisatawan domestik, ini sudah pasti, dan kita terapkan data-driven policy. Misalnya ke Bali. Siapa aja orang yang ke Bali? Yang ke Bali ini adalah tentunya kita bisa petakan dari Jabodetabek, Jawa Timur, mungkin dari sebagian dari Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan dari Sumatera Utara misalnya. Ini yang perlu kita lakukan kebijakan berbasis data atau data-driven policy. Dan tentunya dari segi aspek kesehatan kita pastikan bahwa kesehatannya kita utamakan. Tapi juga wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik ini yang menjadi andalan dari kita adalah modal kita untuk membangkitkan ekonomi. Dan kita akan dorong mereka tentunya dengan paket-paket insentif seperti medical tourism misalnya. Sekarang vaksin sudah mulai ada, kita bisa wisata berbasis vaksin. Kalau mau vaksin bisa ke Bali atau ke Bajo, kita bisa tawarkan mereka dengan program Indonesia Medical Tourism, yaitu tourism berbasis kesehatan. Saya juga melihat bahwa wisata bahari, paket-paket yang selama ini nggak terlalu dikembangkan, atau wisata berbasis konservasi, berbasis alam terbuka, ini kita bisa dorong. Dan saya yakin kita bisa jadi jawaranya. Di saat mobilitas manusia terbatas saat ini, dan jika setelah menerapkan potensi dan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, 17 subsektor ekonomi kreatif dan pariwisata ini justru di saat pandemi ini bisa berbenah menjadi sektor jawara ya. Kuliner, aplikasi, kriya, fashion, dan lain sebagainya. Oke, ini ngomongin soal ekonomi kreatif, kalau tadi wisata ada gercep, geber, dan gaspol, ekonomi kreatif atau UMKM nanti apakah akan menerapkan OKOC yang dulu pernah dikampanyekan oleh Mas Andi saat Pilpres 2019? Jadi visi Pak Presiden ini sekarang yang kita lakukan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita melihat bahwa yang menjadi visi Pak Presiden itu adalah pembenahan destinasi super prioritas dan juga bagaimana pariwisata kita bangkitkan dan membuka lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif. Saya melihat bahwa ada aspek-aspek pelatihan, pendampingan, bantuan pemasaran, bantuan permodalan juga yang sudah dijalankan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tentunya berkolaborasi dengan semua pihak, berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Dan kita di sini harus hati-hati betul bahwa seluruhnya harus kita rangkul. Jangan ada kita berlaku ego sektoral. Saya akan bertemu dengan Kadin sebagai komandonya dari dunia usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Saya yakin kalau kita bekerja bersama, kita gerak cepat, kita gaspol, mudah-mudahan kita bisa menggerakkan kembali sektor ini dan menciptakan kesejahteraan untuk rakyat. Mas Andi, kalau tadi saya singgung sedikit soal OKOC program Mas Andi pada saat Pilpres 2019 begitu. Ini kalau melihat sejarahnya juga menarik sepertinya untuk kita ulas. Mas Andi sebelumnya pada pasca Pilpres 2019 memilih untuk berada di luar pemerintahan agar lebih bisa mengkritisi pemerintahan pada saat ini begitu. Kenapa pada saat ini kemudian berubah haluan, berubah pikiran begitu Mas, ingin masuk ke dalam kabinet, mau menerima pinangan Jokowi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Saya terkena COVID-19 di awal bulan Desember. Dan COVID-19 ini adalah, saya bisa sebutkan sebagai game changer.
virus COVID ini menghantam kita dan musuh bersama kita ini adalah COVID-19. Saat saya isolasi mandiri terpisah dengan istri saya banyak merenung, bertafakur, sholat istiqoroh berkali-kali, bahwa keselamatan bangsa dan negara, kepentingan yang lebih besar daripada sekedar perasaan kita atau jabatan kekuasaan ini harus kita dahulukan keselamatan bangsa dan negara. Apalagi kita semua sekarang berada dalam satu situasi yang sangat sulit. Di bulan November sudah 9,7 orang yang terkena PHK dan menjadi pengangguran. Nah, saya ingin kita semua memberikan kontribusi yang terbaik, sumbangsi yang terbaik, dan pada saat ajakan tawaran untuk memberikan dharma bakti kita kepada Ibu Pertiwi, saya sangat yakin bahwa inilah kesempatan bahwa bangsa yang besar ini bisa tentunya kita dibangkitkan dengan gerak bersama kita. Saya sangat beruntung bahwa Indonesia sudah memberikan begitu banyak kepada saya, dan mungkin sekarang ini adalah jawabannya bahwa saat saya membalas kebaikan kepada bangsa ini dan tawaran dari Pak Jokowi untuk membangun bangsa bersama, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini punya potensi yang sangat dahsyat, menjadi sektor andalan untuk kita mengembalikan kesejahteraan masyarakat, memberikan lapangan kerja bagi yang di PHK, memberikan penghasilan kepada yang tidak memiliki mata pencarian, dan kita betul-betul harus gerak cepat, harus bergandengan tangan, dan kita singkirkan dulu kepentingan-kepentingan baik politik, kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi sekalipun. Oke, artinya insya Allah menerima pinangan sebagai menteri ini tidak mengkhianati siapa-siapa begitu ya Mas Andi? Ya, harapan saya, keputusan saya dengan penuh pertimbangan, dengan memohon arahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan niat tulus ikhlas ini bisa diterima oleh semua pihak. Pasti ada yang tidak setuju, tapi saya berharap saya bisa meyakinkan nanti dengan hasil kerja kita yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya Mas Andi, sebelumnya kan Mas Andi juga pernah duduk di kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta begitu, sama-sama menjadi pejabat publik, sekarang duduk di kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apa perbedaan yang Mas Andi rasakan? Ya, tentunya ini di level nasional, dan ini sektor yang saya cukup memiliki pengetahuan karena saya membidangi ekonomi kreatif waktu di dunia usaha dan juga di sektor pariwisata sebagai pelaku. Kebetulan juga di DKI kami menangani sektor ini secara menyeluruh, di mana ini adalah sektor yang sangat menjadi tulang punggung. Nah, menurut saya kolaborasi, makanya saya langsung angkat telepon ke teman-teman, ayo kita kumpul 500 kabupaten kota, 34 provinsi, kita duduk bersama, karena ujung tombaknya, garda terdepannya ini adalah di daerah, di pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat, komunitas yang disebut sebagai civil society. Jadi menurut saya ini adalah sebuah kreasi kolosal, co-fasilitasi, dan kita harus berkolaborasi. Oke, kolaborasi yang cakupannya lebih besar lagi begitu Mas Andi. Tapi Mas Andi sebagai seorang politisi, pernah menjabat sebagai wakil gubernur, kemudian sebagai penantang juga Presiden Jokowi cawapres pada tahun 2019 lalu, dan kemudian sekarang duduk di kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebetulnya nantinya ke depan, bagaimana pertimbangan politik ke depan versi Mas Andi? Sekarang saya fokus menjalankan tugas saya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya harus kesampingkan dulu kepentingan selain daripada visi dari Bapak Presiden yang sudah disampaikan kepada saya. Saya akan all out mengeksekusi secara cepat dengan gerak bersama, dan tentunya gaspol tadi yang saya bilang, yaitu bagaimana caranya kita garap semua potensi untuk ciptakan lapangan kerja. Tapi targetnya sendiri sebetulnya bagaimana Mas Andi, kalau kita berkaca lagi ya pada Pilpres 2019 itu pernah melakukan belusukan sampai 1.500 titik di seluruh Indonesia. Nantinya di tahun 2020 ini menuju 2021 untuk penanganan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, targetnya seoptimis pada saat berlaga pada saat Pilpres 2019 kah?
urat pesimis saya udah putus, Mas Aldi. Saya optimis sekali. Saya yakin dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, vaksin insya Allah yang hadir di sini, dan penerapan kita untuk CHSE, strategi kita untuk inovasi, adaptasi, dan kolaborasi untuk penyiapan produk-produk destinasi tujuan wisata, terutama yang di 5 destinasi super prioritas. Saya optimis, yakin bahwa kita akan bangkit, kita akan pulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk seluruh rakyat yang bergerak di sektor ini. Oke, Mas Andi, mungkin satu pertanyaan terakhir. Saat ini ada 2 kubu begitu ya masyarakat. Yang satu ingin karena kelelahan akibat COVID fatigue begitu, ingin segera berwisata, ingin kemudian melepas penat. Tapi di satu sisi ada juga masyarakat yang memilih untuk tetap harus di rumah aja sampai nanti pandemi ini berakhir dan tidak berwisata sama sekali. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan 2 kubu tersebut yang memilih untuk stay di rumah dan yang memilih untuk kemudian ini sudah waktu yang tepat untuk berwisata begitu? Untuk masyarakat Indonesia, pertama-tama, baik kita di rumah maupun kita hendak berkegiatan berwisata, pastikan protokol kesehatan ketat dan disiplin 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak kita lakukan. Saya di rumah saja sekarang pakai masker. Nah, kedua, bagi yang ingin berwisata, jelas aturan-aturannya, stepnya itu sangat-sangat ketat dan disiplin, dan sudah kita sampaikan dan sosialisasikan. Kita yakin bahwa jika masyarakat menempuh dan melewati tahap-tahap tersebut, mereka ada dalam keadaan yang sehat. Di Bali ini saya lihat kedisiplinan warga justru sangat tinggi dan saya apresiasi. Untuk yang di rumah saja, terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman semua yang di rumah saja ikut memutus mata rantai COVID-19. Namun hati-hati, ada juga klaster keluarga, oleh karena itu tetap walaupun di rumah saja, gunakan sebuah pendekatan totalitas. Saya sebagai penyintas COVID-19 meyakini bahwa ini satu ujian yang sangat berat. Oleh karena itu, baik kita di rumah saja maupun kita sudah bisa berwisata, kita tetap terapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, ikuti anjuran tim medis, tenaga kesehatan, dan saya yakin mudah-mudahan kita bisa menang lawan COVID, bangkit di saat yang sulit. Yes, we can do it. Baik, Mas Andi, kita tunggu nantinya gebrakan ataupun terobosan di 5 destinasi wisata super prioritas dan juga bagaimana langkah yang dilakukan untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia yang terdampak akibat pandemi, dan juga kita tunggu gebrakan politik apalagi yang nantinya akan diambil oleh Mas Andi sebagai saat ini mungkin menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita tidak tahu nanti 4 tahun ke depan seperti apa nantinya. Terima kasih Mas Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Sukses sekali lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.